Hai, jumpa lagi di Anglit Story. Terima kasih untuk kamu yang telah klik videoku ini. Perkenalkan, namaku adalah Anglit. Aku gemar melakukan analisa, penelitian, tes, dan juga memasak. Kali ini aku mau kasih bocoran bagaimana caranya membuat orang lain berkata jujur. Tapi sebelumnya, cheers. Tapi sebelumnya, kamu harus bisa membedakan antara interogasi dan interview. Interview ini tujuannya untuk mencari fakta, sedangkan interogasi lebih khusus ke satu fakta. Di dalam interview, interrogator tidak terlalu waspada terhadap elemen-elemen kejahatan dan mencari informasi umum tentang suatu kejadian di TKP. Kalau interview biasanya menyertakan saksi-saksi, walaupun kadang juga ada suspek disertakan di dalam interview itu. Sedangkan interogasi hanya di satu suspek saja. Jadi interogasi ini lebih spesifik ke informasi untuk mendapat pengakuan. FBI dikenal sebagai interrogator yang paling baik di dunia. Mereka biasanya tidak melakukan interogasi agresif, mengintimidasi suspek, atau mengancam suspek. Langkah-langkahnya adalah mencari sebanyak mungkin fakta yang ada di lapangan, karena jika suspek percaya pada interrogator yang mencari cara agar berhasil di saat tidak ada pilihan lain, maka suasana interogasi itu pasti akan berubah menjadi lebih lunak. Jadi simak bagaimana caranya kita menginterogasi, mendapatkan kejujuran seseorang. Kamu cuma perlu bertemu one to one, cuma dia aja, nggak perlu di tempat yang ramai. Kamu butuh tempat yang tenang, yang sepi, dan bawakan dia makanan atau tawari dia minuman. Ya, setidaknya dengan suasana seperti itu akan membuat dia merasa nyaman dan tenang sedikit. Horas, halo, perkenalkan, saya Lasma Mora. Panggil saja Inang Lasma. Apa kabar? Mau minum apa? Inang mau pesan kopi. Di sini kopinya enak sekali. Kau harus coba, pasti kau akan suka. Ya, minum kopi ya. Hai, Mbak, kopi dulu. Sini, bawa sini. Jangan menuduh, berikan empati dan simpati. Bicaralah dengan pelan dan tenang. Jadi, Inang Lasma tahu betul apa yang kau lakukan. Dan Inang juga mengerti apa yang kau hadapi, apa yang tekanan yang menjadi beban hidupmu. Dan kamu jadi stres karenanya, kamu jadi takut. Jangan tanyakan apa-apa, jadi ceritakan saja apa yang dia lakukan dan kamu tahu. Bilang juga kalau kamu tahu dan mengerti tekanan yang ia hadapi, dan buat mereka mengerti apa akibat yang mereka timbulkan. Kemudian katakan kalau kamu bisa membantu dia menyelesaikan masalah. Siapa yang suka buat analisa itu? Si Anglit itu ya? So tahu dia. Bisanya cuma bilang ini, bilang itu. Tapi dia tidak tahu apa yang kau rasakan. Jadi, Inang mau bantu kau bagaimana caranya mengangkat kau dari beban hidup ini. Inang bisa bantu kau supaya lepas dari masalahmu ini. Dan pasti kau jadi lega karenanya. Ciptakan bentuk pikiran pendek. Bilang ke dia kalau masalah ini bisa diselesaikan. Orang baik kadang buat kesalahan. Jadi kau coba pikir-pikir dulu ya. Semua masalah bisa diselesaikan. Jangan kau pikir pendek. Kau bisa berpikir panjang ke depan. Ini tidak seberapa berat. Ada Inang di sini. Dan kamu bisa lepas dari beban hidupmu. Karena terkadang orang baik juga bisa buat kesalahan. Pegang tangannya. Jika mereka menolak, pasti mereka akan berbohong untuk mengalihkan pembicaraan lain. Sebut nama panggilannya dan ulangi ceritanya. Pakai frasa, kita hanya perlu membayangkan kenapa ini semua bisa terjadi dan cara memperbaikinya. Begini ya nak, siapa namamu?
Begini ya nak, kita hanya membayangkan mengapa ini semua bisa terjadi. Kita perbaiki sama-sama supaya kau bisa lega. Semua bisa tenang. Ingat ya, jangan nuduh. Pilih kalimat seakan kamu tahu apa perbuatannya dia itu. Inang tahu kalau kau ini orang baik. Banyak orang yang sudah bilang ke Inang dan Inang juga lihat sendiri apa yang kau perbuat. Banyak buktinya. Kau hanya berpikir kalau kau ini hanya melakukan hal itu, tetapi kau melangkah terlalu jauh sampai kau tidak tahu ternyata ini semua sudah terjadi. Jadi ini semua cuma kesalahan saja. Inang mengerti. Dan saat inilah ia akan mengaku kepadamu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like dan subscribe.